Bab 441. Tungku Yang Heaven. Sekte Perompak Langit. Ekspresi dari Girgi Gu menjadi sangat aneh. Sepengetahuannya, di dunia ini hanya ada satu sekte perompak langit. Mereka terkenal dengan sekte yang lemah. Pekerjaan mereka hanya melakukan pencurian-pencurian kecil saja. Sekte ini tidak memilih lokasi sekte. Anggota sektenya juga berkeliaran di mana-mana. Dan yang paling penting, tindakan tidak bermoral yang mereka lakukan terlalu banyak. Jadi jika ada lokasi sekte, mereka hanya akan dipukul hingga mati. Dan alasan Girgi Gu tidak mendengar menjadi sekte hukum surgawi, karena nama sekte hukum surgawi ini bukanlah sekte sembarang. Di seluruh Kunlun, tidak ada orang lagi yang berani menggunakan nama hukum surgawi. Jadi dia yakin, yang Louis Lu katakan adalah sekte perompak langit, bukan sekte hukum surgawi. Hanya saja, apa maksud dari ekspresinya yang bangga itu? Girgi Gu terlihat bingung ketika melihat Louis Lu terlihat bangga. Dia bergumam di dalam hati, sejak kapan murid dari sekte perompak langit berubah menjadi begitu bangga? Dia benar-benar tidak bisa dipahami. Ketika Louis Lu melihat ekspresinya aneh, dia dengan bangga berkata, "Ketua Sekte Gu, kamu jangan iri. Syarat untuk sekte perompak langit kami sangat tinggi. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Namun jika kamu bersedia melepaskan identitas kamu dari ketua sekte Danya, maka aku dapat memecahkan aturan untuk menarikmu masuk ke sekte perompak langit. Menjadi muridku." Tidak perlu. Aku berterima kasih atas niat baik saudara Lu. Hanya saja bantuan ini sudah terlalu besar. Aku tidak bisa menerimanya. Girgi Gu segera menolaknya. Louis Lu berkata, "Untuk apa ketua sekte Gu sungkan denganku? Jika aku berkata kamu bisa, maka kamu pasti bisa." Tidak, ketua. Apakah kamu tidak menghargai aku?" Girgi Gu hampir saja menangis. Tentu saja Louis Lu hanya bercanda dengannya. Dengan cepat Girgi Gu menyadarinya. Api spirit di lantai 11 menara Danyang telah menghilang. Suhu di seluruh menara Danyang juga menghilang. Saudara Lu, api spirit di lantai ini, apakah kamu mengambilnya? Girgi Gu bertanya. Dia baru saja masuk ke menara Danya. Pikirannya hanya tertuju pada pembunuhan iblis. Jadi dia tidak menyadari perubahan suhu di dalam menara. Hingga kondisi Mage Naditena, dia baru sadar api spirit sudah menghilang. Ternyata itu api spirit. Tidak heran dia berbeda dengan api yang biasa. Louis Lu bergumam di dalam hati. Namun saat ini dia dengan berpura-pura tidak tahu berkata, "Ketua Sekte Gu, apa yang kamu katakan? Apa itu api spirit? Kenapa aku sama sekali tidak mengerti?" Tubuhnya bisa menelan api spirit. Apa alasannya? Louis Lu sendiri juga tidak tahu. Jadi lebih sekarang dia tidak mengeksposnya. Lagi pula api spirit itu telah tertekan oleh dirinya. Jika ingin meminta dirinya mengembalikannya, itu tidak akan mungkin. Jadi lebih baik dia tidak mengakuinya saja. "Karena apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Girgi Gu seketika tidak bisa merespon. Louis Lu ini sudah mencapai puncak. Bagaimana mungkin dia tidak menemui api spirit? Ketika ingin bicara, dia mendengar tetua Liu berkata, "Sudahlah ketua sekte Gu. Jangan memikirkan masalah api spirit lagi. Karena saudara Lu berkata dia tidak melihatnya, maka dia tidak melihatnya." Bagaimana mungkin tetua Liu tidak dapat melihatnya bahwa Louis Lu ini sedang berpura-pura bodoh? Alisnya saja sudah terbakar. Dan dia berkata dia tidak menemui api spirit. Siapa yang percaya? Orang bodoh yang percaya. Dan Girgi Gu percaya. Namun tetua Liu tidak peduli dengan api spirit.
Tugasnya adalah melindungi menara Danya, menunggu warisan dari Kaisar Qin datang. Sekarang akhirnya dia menemukan pewarisnya. Maka di masa depan tetua Liu akan bebas. Dia bersiap meninggalkan Kunlun, pergi berkeliling, dan menikmati energi dari dunia luar. Mengenai menara Danya, meskipun rubuh juga sudah tidak ada hubungan dengannya lagi. Apalagi jika hanya kehilangan satu api spirit. Dan saat ini Girgigu justru terlihat muram. Api spirit adalah hal yang paling penting bagi menara Danya. Karena api spirit memberikan suhu panas. Dan dapat membuat tungku pil di dalam menara air tahan di kondisi yang terbaik. Semakin tinggi kualitas tungku pil, maka suhu yang diperlukan semakin banyak. Sekarang api spirit menghilang. Suhu panas sudah tidak ada lagi. Maka di waktu yang akan datang, menara Danyang ini hanyalah bangunan biasa yang digunakan untuk menyimpan tungku pil. Girgigu merasa sangat sedih. Louis Lu berpura-pura bertanya, "Ketua Sekte Gu, sepertinya suasana hati kamu sedang buruk. Kenapa kamu terlihat begitu muram? Bibir kamu juga mengerut." Girgigu, tetua Liu tiba-tiba teringat satu hal. Dia bertanya, "Saudara Lu, aku lupa mengatakan satu hal padamu. Kamu telah mendapatkan warisan dari kesadaran Cassiar King. Di waktu yang akan datang mungkin kamu akan berjalan di bidang alkimia. Jadi kamu harus memiliki sebuah tungku. Tungku pil di lantai 10 itu bernama Tungku Yang Heaven. Merupakan tungku yang digunakan oleh ketua sekte Danyang yang sebelumnya. Meskipun tidak lebih baik dari koalisi Huo Kaisar King, tetapi masih dapat digunakan. Bagaimana jika kamu pergi mengambilnya saja?" Girgigu, "Hei, apakah kamu bisa mati jika tidak bicara?" Girgigu mengumpat di dalam hati. Tentu saja dia hanya berani mengatakannya di dalam hati. Dan sama sekali tidak berani mengatakannya keluar. Siapa suruh tetua Liu memiliki silsilah yang lebih tinggi darinya? Tetapi, hal ini benar-benar menyedihkan. Warisan kesadaran Kaisar Qin. Girgigu tidak dapat melakukan keputusan apapun. Karena itu adalah pilihan Kaisar Qin. Tetapi benda lain di menara Danya, dia sangat menyayangkannya. Api spirit sudah menghilang. Sekarang ternyata Tungku Yang Heaven menjadi target lagi. Bagaimana mungkin Girgigu bisa senang? Louis Lu tersenyum melirik Girgigu. Lalu tatapannya menoleh. Dan berkata, "Bagaimana bisa aku menerimanya? Jika aku mengambil Tungku Yang Heaven, ketua sekte Gu akan tidak senang." Saudara Lu berpikir terlalu banyak. Ketua sekte Gu bukan orang yang pelit. Selama kamu memiliki takdir dengan tungku itu, maka kamu ambil saja. Bukankah ucapan aku benar, ketua sekte Gu? Tetua Liu sekali lagi mengambil keputusan untuk Girgigu. Girgigu, bajingan. Namun dia tetap memaksa dirinya tersenyum. Hehe, hehe. Tetua Liu benar. Tungku yang berkualitas seperti itu tidak bisa diambil begitu saja. Harus memiliki takdir. Ini sama seperti senjata sihir. Tidak semua orang bisa mengambilnya. Namun harus menerima keputusan dari kedua pihak. Senjata memiliki jiwa. Selama mendapatkan pengakuan dari senjata sihir, seseorang baru dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Tungku Yang Heaven juga seperti itu. Orang biasa akan sulit untuk memindahkannya. Tetapi setelah mendapatkan pengakuan, tungku itu tidak hanya akan menjadi ringan, namun juga bisa mengecil dan membesar sesuai keinginan. Ini adalah kehebatan dari Tungku Yang Heaven. Bersambung.